Setiap kita pasti mengalami kemalangan-kemalangan dalam hidup kita. Drama-drama dalam versi yang ringan maupun berat dalam hidup kita. Atau tragedi kalau dalam bahasa literaturnya. Kemalangan, penderitaan, drama, tragedi yang menimpa hidup kita dan hidup orang lain kerap kali menjadi satu pertanyaan yang tidak kunjung bisa terjawab dengan sempurna. Manusia berupaya memaknai setiap pengalaman kehidupan mereka. Apalagi pengalaman-pengalaman penderitaan yang momentual, yang bersifat momentum, sehingga tidak mungkin dilupakan oleh memori kita. Kita paling ingat masa yang paling menyenangkan dalam hidup kita, tapi memori kita kenal persis masa yang paling pahit di dalam kehidupan kita. Itu tidak akan bisa dilupakan, kecuali memori kita digerogoti oleh penyakit, demensia, dan sebagainya. Anda dan saya akan terus ingat peristiwa paling kelam di dalam kehidupan Anda. Itu tidak mungkin kita akan bisa lupakan. Dan karena memori itu melekat atas peristiwa masa lalu yang kelam mencekam yang kita alami itu, maka pikiran kita selalu berupaya mencari apa makna dari kemalangan itu. Kita berupaya memaknai setiap peristiwa penderitaan di dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala dan seringkali makna itu tidak dengan lekas kita dapatkan. Makna itu biasa datang kemudian setelah jauh sekali dari waktu peristiwa itu terjadi. Makna itu mungkin dapat kita tangkap setelah bertahun-tahun kemudian. Dan tidak pada saat peristiwa itu baru kita alami. Maka kita mencoba mengkonstruksi secara rapi, secara runut, secara runtut, secara sistematis. Apa makna dari setiap penderitaan yang kita alami? Maka orang-orang Galilea yang datang kepada Yesus, yang datang juga kita tahu Yesus yang berasal dari Galilea, mereka membawa kabar burung, mungkin juga kabar teror tentang Pilatus yang mencampur darah dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Artinya ada satu peristiwa historis yang dilakukan oleh Pilatus dan itu berdarah-darah. Didemonstrasikan di aktivitas yang seharusnya paling sacred, paling sakral, paling kudus, yaitu ibadah. Dan Pilatus mengejek ibadah mereka, dicampurnya darah orang-orang yang dibantainya itu dengan darah persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi di dalam ibadah mereka. Itu adalah teror di tengah agamanya. Itu adalah teror yang mencekam ketika mereka berhadapan dengan Allah dan ternyata ada penguasa lain yang melakukan tindakan berdarah-darah. Sulit memperdamaikan hal itu. Ketika aku beribadah kepada Allah, tapi datang penguasa mencucurkan darah rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, orang-orang sekampungku di hadapanku sementara aku beribadah kepada Allah, dan penguasa yang bernama Pilatus itu mencucurkan darah mereka. Kita tidak tahu secara persis apakah mereka digorok di hadapan orang-orang yang sedang beribadah itu. Kita tidak tahu apakah Pilatus sudah membunuhnya dulu baru darahnya dicucurkan. Kita tidak tahu. Tapi itu menjadi pertanyaan besar. Kok ketika kami sedang beribadah di hadapan kami, darah rekan kami, sahabat kami, orang sekampung kami itu dicucurkan di muka kami, di hadapan kami. Mereka pasti datang dengan pertanyaan yang
besar. Mengapa bisa terjadi demikian? Kalau Allah itu baik, Allah yang kami sembah sekarang ini itu baik. Kalau Allah itu diakui sebagai Dia yang adil, atau dalam kekristenan kalau Allah itu kasih adanya, mengapa ada pembantaian di depan ibadah kami? Itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Pertanyaan ini sangat serius dan urgen. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus yang dianggap rabi atau guru pada waktu itu. Mereka bilang, "Guru, ada berita begini, ada kabar begini. Ada orang kami yang sedang ibadah, tapi dia dibantai. Dan darahnya dicucurkan di depan ibadah itu. Lalu apa artinya itu? Kami tidak paham. Pikiran kami tidak bisa mensinkronisasikan secara sistematis. Kalau ada Allah yang baik dan adil, lalu ada kejahatan terjadi di hadapan Allah itu sendiri. Bagaimana ini mungkin terjadi?" Itulah yang ditanya oleh mereka. Beberapa waktu ini, 1-2 hari ini, kantor Tempo mendapatkan teror yang mencekam ya. 2 hari yang lalu dikirimi kepala babi dalam satu box dengan 2 telinga yang terpotong. Itu bertepatan dengan ketika Undang-Undang TNI disahkan dengan suara mutlak oleh DPR. Bersama dengan eksekutif berkong kali kong. Sah Undang-Undang TNI yang baru. Sehingga kewenangan TNI sekarang berada di segala lini. Di ranah-ranah sipil, pemerintahan. Bahkan mungkin nanti ke ranah bisnis. Tempo adalah media yang kerap mengkritisi penguasa. Dan 2 hari yang lalu mereka dikirimin kepala babi. Lalu kemarin mereka dikirimkan lagi tikus yang kepalanya terpenggal 6 tikus di dalam satu box. Dan kita bisa memastikan gaya-gaya lama, pola-pola lama yang digunakan untuk meneror dengan menggunakan binatang atau bagian-bagian tubuh dari hewan itu, kita tahu itu menyasar kemana. Karena sang pengirim pesan biasanya ingin juga di-acknowledge, diketahui bahwa dialah yang mengirim pesan. Kalau tidak, orang akan kesulitan menafsirkan pesan itu. Siapa pengirimnya dan apa maksudnya. Jelas pengirim pesan ingin diketahui bahwa merekalah pengirimnya. Karena sekarang merekalah yang berkuasa. Kekuasaan bekerja secara demikian. Mereka tidak mau eksplisit mengakui, tapi mereka juga harus diakui secara diam-diam di alam bawah sadar kita bahwa mereka adalah pelakunya. Orang mencoba memaknai kepala babi itu. Kemarin satu menteri mengatakan bahwa kepala babi itu bisa kamu masak, bisa di-sop saja, menjawabnya dengan santai. Kepala babi itu coba dimaknai. Tanpa pemaknaan kepala babi itu akan berhenti sebagai materi kepala babi itu saja. Seorang Menko mencoba menafsirkan itu, ya kalau kamu diterima kepala babi, kamu sop saja, kamu masak saja. Tapi kemarin mereka menerima 6 buah bangkai tikus yang dipenggal kepalanya. Lalu mau disop juga, pertanyaannya demikian kan? Maka pemaknaan atas suatu peristiwa yang terpampang di hadapan kita adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang kita perlukan. Supaya hidup kita tidak menjadi sekadar absurd. Menjadi sekadar bahwa peristiwa itu terjadi hanya begitu saja, tidak. Kepala babi itu diletakkan di depan kantor Tempo dengan maksud meneror. Pemaknaannya adalah teror. Bukan memasaknya menjadi sop babi. Bukan demikian. Demikian pula ketika kita menghadapi kemalangan dalam hidup kita berupaya memaknainya, bukan menyingkirkan makna. Bukan menganggap bahwa tidak bermakna sama sekali. Karena kita adalah manusia yang senantiasa memaknai. Kalau seorang filsuf bernama Helmut Plessner dengan pernyataannya yang terkenal, yang menjiwai seluruh filsafatnya, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah animal symbolikum. Dia adalah makhluk simbolik.
yang menjalin peristiwa dengan simbol-simbol dan dengan demikian dia memaknai secara simbolik setiap peristiwa itu. Kepala babi, bangkai tikus itu adalah peristiwa simbolik yang harus dimaknai. Termasuk kemalangan, tragedi, dan penderitaan di dalam kehidupan kita perlu dimaknai. Tapi orang-orang yang datang kepada Yesus itu memberikan pemaknaan yang sesuai barangkali dengan paradigma beragama mereka pada waktu itu. Agama-agama Semitik pada waktu itu lazim, mungkin sebagian kita masih memahami dengan cara yang demikian. Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu maha adil, maka tidak akan ada kemalangan yang menimpa kita. Kalau ada kemalangan yang menimpa kita, maka perlu dibuka ruang logika yang lain. Ruang logika yang lain itu adalah dosa. Kalau Allah yang baik dan maha adil itu mengasihi engkau dan saya, tapi engkau dan saya mengalami tragedi, duka, kemalangan, penderitaan, dan sebagainya, maka itu pertama-tama harus dimasukkan ke dalam ranah dosa. Kalau orang-orang itu dicucurkan darahnya di hadapan Tuhan Allah ketika mereka sedang beribadah, itu berarti dalam pemahaman pada waktu itu, mungkin sampai hari ini, itu adalah karena orang-orang itu berdosa. Sehingga Pilatus membantai mereka dan mencucurkan darah mereka di hadapan bait Allah barangkali pada waktu itu. Logika operatif yang kita sebut secara teologis itu theodicee, ya, theos itu Allah, dike itu adalah keadilan, mencoba mensinkronisasikan Allah yang adil dan benar itu dengan peristiwa yang dihadapi oleh manusia. Secara demikian, logikanya sederhana, hanya sebatas itu. Kalau kau menghadapi kemalangan, maka engkau harus mikir bahwa engkau sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau engkau bisnismu dicaplok orang, berarti engkau harus merenungkan bahwa engkau berdosa kepada Tuhan. Kalau engkau digilas oleh penguasa, maka engkau harus berpikir bahwa engkau berdosa kepada Tuhan. Kalau saudaramu yang kau kasih meninggalkan engkau selama-lamanya, engkau harus berpikir bahwa engkau sudah berdosa kepada Tuhan, sehingga engkau kehilangan saudaramu dan orang tuamu. Itulah logika operasional dari theodicee yang bekerja dan menghinggapi banyak orang beragama Semitik, termasuk gereja pada hari ini. Tapi menarik di abad yang ke-1, jawaban Yesus sudah 2000 tahun yang lalu mengatakan demikian. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak. Tidak. Yesus menyanggah operasionalisasi, rasionalisasi theodicee itu. Tidak. Tidak yang pertama itu. Lalu ada tidak yang kedua di ayat yang ke-5. Yesus menyanggah paradigma yang beroperasi secara lazim dan lumrah pada waktu itu. Memang kita tidak menemukan jawaban menyangkut sinkronisasi logis itu oleh Yesus Kristus. Dia hanya mengatakan tidak. Tapi bukan itu. Upaya agama dan teologi untuk menyinkronkan antara kemalangan dan menghubungkannya secara mutlak dengan dosa itu disanggah oleh Yesus. Artinya apa dari kata tidak itu? Kita bisa menafsirkan bahwa Yesus mau mengatakan bahwa tidak semua kemalangan, tidak semua penderitaan, tidak semua tragedi itu adalah akibat langsung karena engkau berbuat dosa. Tidak. Yesus menyanggahnya secara demikian. Lalu Yesus membawa kepada satu tragedi lain yang lebih konyol. Kalau tadi penguasa membantai orang-orang Yahudi, mencucurkan darah mereka di depan ibadah mereka sendiri, kali ini Yesus memberikan contoh yang lebih konyol lagi. Fakta pada waktu itu dia bilang,
Ada 18 orang yang sedang berdiri di bawah menara, lalu menara roboh menimpa mereka. Bukan lagi sedang ibadah, bukan digerebek oleh penguasa, tidak. Ini lebih konyol lagi. Bukan karena faktor manusia, tapi menara itu roboh menimpa mereka dan mereka tewas. Lalu Yesus bilang, kamu bilang itu karena mereka berdosa. Tidak. Yesus bilang, mereka memang mati konyol. Konyol sekonyol-konyolnya. Kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan di bawah menara. Tapi menara itu runtuh, menimpa mereka. Itu kematian yang sangat konyol. Tapi Yesus bilang, apakah mereka lebih berdosa dari yang lain? Yesus bilang, tidak. Bukan itu. Setiap orang memang punya kesalahan dan dosa. Tapi orang yang ditimpa menara itu, 18 orang itu kata Yesus, bukan karena mereka berdosa, maka mereka ditimpa oleh menara. Bukan itu kata Yesus. Kita mesti berhenti kata Yesus, memikirkan Allah secara demikian. Tidak. Tapi dosa, kata Yesus, yang menjadi pusat perhatian kita adalah bukan upaya mensinkronisasikan yang memang tidak pernah selesai sampai hari ini ya. Teologi terus berkembang untuk menjawab soal itu. Tapi tidak pernah final dan tidak pernah selesai. Maka Yesus mengatakan bahwa dalam kaitan itu sebetulnya bukan soal apakah pikiranmu bisa mensinkronisasikan antara kebaikan dan keadilan Allah dengan kemalangan yang dihadapi atau terjadi, bahkan kepada orang yang saleh sekalipun, bukan di situ poinnya. Yesus bilang bahwa kita perlu berpikir bahwa konsentrasinya bukan di sana. Itu tidak ada habis-habisnya. Yesus bilang konsentrasinya adalah ketika kita bicara soal dosa itu, Yesus bilang, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Dengan cara demikian. Diulang lagi, tidak kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Artinya apa? Dalam perspektif Yesus, tragedi dari segala tragedi itu bukan ketika menara itu menimpa 18 orang itu, atau ketika umat Tuhan dibantai di dalam rumah ibadahnya sendiri. Bukan itu tragedi dari segala tragedi, kata Yesus. Tapi tragedi dari segala tragedi atau kemalangan dari segala kemalangan adalah ketika orang tahu bahwa dia berdosa dan dia tidak mau bertobat. Itu fokus perhatian dari kitab suci. Kalau kita melihat berdasarkan perspektif dari Yesus Kristus. Tidak ada habisnya upaya mensinkronisasikan apakah Allah itu baik, adil, kasih, lalu mengapa hidupku malang. Tidak akan ada habisnya. Itu sebab teologi terus berkembang, menjawab soal-soal itu. Tapi ada fokus lain yang tidak kalah penting, kata Yesus. Tragedi yang sesungguhnya terjadi kalau kamu sudah tahu kamu berdosa, tapi kamu tidak bertobat. Kesimpulannya, Yesus mau mengatakan pertama, orang yang mengalami kemalangan belum tentu itu disebabkan karena perbuatan berdosanya dia. Belum tentu. Kalau demikian, kita tidak berhak untuk cepat-cepat keluar dari mulut kita. Syukurin lo. Karena lo berdosa, maka lo sekarang menghadapi ini. Menghadapi itu. Kita tidak boleh. Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dan di belakang skenario. Kita tidak tahu apa yang di belakang. Ketika Allah bekerja, kita tidak pernah tahu. Yang kedua, orang yang berdosa dipanggil untuk bertobat. Kalau kita tahu kita berdosa, kita dipanggil untuk bertobat. Bisa jadi orang yang mengalami kemalangan, tragedi, kehilangan, sengsara, dan penderitaan, orang tersebut sendiri akan merefleksikan dalam hidupnya, bukan? Tuhan, apa sih yang aku perbuat sehingga aku mengalami ini? Yang bersangkutan akan merenungkan sendiri tentang hidupnya. Tapi kita tidak berhak mengatakan engkau berdosa.
maka engkau mengalami ini, mengalami itu. Kita tidak pernah berhak. Tapi kalau yang bersangkutan mau merenungkan hubungannya dengan Tuhan, itu hak dia. Kalau dia mau mengaitkan, ya Allah, aku mengalami ini karena aku sudah berdosa kepada engkau. Itu haknya dia. Bukan hak kita untuk mengatakan engkau berdosa. Itulah kata tidak dari Yesus. Yang ketiga, orang yang tahu dia berdosa tetapi tidak bertobat. Sekali lagi, itulah kemalangan yang sesungguhnya. Jadi Yesus menyanggah operasionalisasi logika dari Theodicee itu. Dia tidak memberi jawaban masuk ke dalam logika itu, tidak. Karena memang susah sekali sampai hari ini. Dan karena itulah pada kata akhirnya kita harus mengatakan Allah itu misteri. Tapi di sisi lain Yesus mengatakan bahwa ada proyek lain yang sebetulnya beririsan dengan itu. Beririsan dengan pembelaan atas Allah yang baik dan adil itu. Dan proyek itu harus dimulai dari diri Anda dan saya. Bukan dimulai dari sudut pandang yang di atas. Yang tidak terlalu bisa kita pahami dan selami. Proyek itu dimulai dari Anda dan saya. Dan proyek itu adalah proyek pertobatan. Proyek pertobatan yang terhubung dengan hidup yang dipenuhi oleh anugerah. Maka Yesus kemudian menjelaskan tentang perumpamaan pohon ara. Ada seorang yang punya pohon ara, punya kebun, sudah 3 tahun tidak berbuah. Padahal dia gajikan pengurus kebun itu. Tukang kebun yang setiap hari barangkali merawatnya. Tapi sampai 3 tahun, pohon itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda dia berbuah. Lalu pemilik pohon itu bilang, oh kalau begitu sudah, habiskan saja. Tidak usah ditunggu. Karena dia tidak berbuah. Untuk apa? Tidak bermanfaat. Kita bisa tanam barangkali ya, kalau kita lanjutkan percakapan itu, kita bersihkan tanah itu, kita tanam aja pohon-pohon lain yang lebih produktif. Tapi tukang kebun itu atau pengurus kebun itu bilang, jangan Tuan, katanya. Tahun ini kita tunggu lagi sampai dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, baru kita tebang. Kita beri kesempatan lagi. Saya bisa bayangkan bahwa ini adalah bagaikan semacam metafora Allah dan Kristus sendiri. Kalau Allah adalah pemilik dunia, pemilik kebun pohon ara itu, dan Kristus adalah tukang kebunnya, maka Kristus yang membersihkan itu adalah dia juga yang memberikan kesempatan. Sang tukang kebun yang tersalib itu memberikan kesempatan untuk pohon itu berbuah. Untuk dia bertobat. Selalu diberikan second chance. Kesempatan yang kedua. Itulah anugerah. Ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah sangat malang. Atau ketika kita merasa bahwa hidup kita sudah sangat berdosa. Tidak ada jalan. Tidak ada perubahan. Kita kemudian menemukan bahwa dia memberikan kesempatan kedua. Itu adalah anugerah. Kesempatan untuk berbuah. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk dari pertobatan itu kita menghasilkan perbuatan baik. Dari sana sebetulnya irisan antara mencoba merasionalisasikan Allah dengan tindakan-tindakan yang kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Di sana sebetulnya irisannya. Hidup di dalam pertobatan akan meminimalisasikan orang lain mengutuki Allah. Hidup mengerjakan perbuatan baik yang dihasilkan oleh pertobatan akan meminimalisasikan orang lain mempertanyakan betulkah Allah itu adil, betulkah Allah itu baik, lalu mengapa menara menimpa orang. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh akan bekerja, mengantisipasi supaya menara itu dikonstruksi dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menimpa orang.
Pertanyaan-pertanyaan itu akan semakin minimal kalau orang Kristen mengerjakan perbuatan-perbuatan teodise itu sendiri. Kita tidak sedang mengutupi kegelapan. Walaupun disebutkan Indonesia gelap, memang. Tapi kita sebisa kita menyalakan lilin yang ada pada kita. Walau kecil, mungkin juga nanti malam sudah padam barangkali. Atau besok sudah padam. Tapi kita menyalakan lilin. Tragedi bisa menimpa kita, menimpa orang lain, menimpa siapa saja tanpa alasan yang jelas dan tidak perlu langsung dihubung-hubungkan dengan dosa. Tragedi bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa Anda dan saya. Tapi kita tahu bahwa kita berhenti mengutuki itu dan kita mulai mengerjakan perbuatan baik. Kita mulai mengerjakan hidup yang berbuah. Maka pertanyaannya adalah yang bisa kita renungkan secara pasif negatif adalah yang pertama, apakah hidup kita tidak membuat hidup orang lain menjadi tragedi? Itu pertanyaan yang penting. Apakah hidup kita tidak sedang membuat hidup orang lain menjadi tragedi? Lalu yang kedua, secara aktif dan positif, apakah hidup kita sedang membantu hidup orang lain untuk mengatasi, minimal mengurangi kemalangannya? Karena dengan demikianlah kita sedang mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai perpanjangan tangan Allah yang baik dan adil itu. Pertanyaan tentang mengapa Allah baik dan adil tapi kemalangan terjadi, itu salah satunya mesti dijawab oleh kita orang percaya dengan hidup bertobat dan mengerjakan perbuatan yang baik dan adil, sehingga orang-orang lain di luar gereja menyaksikan, oh betul, Allah itu baik, Allah itu adil. Karena saya menyaksikan hidup gereja itu adalah kehidupan yang baik dan kehidupan yang adil. Ada pertanyaan tidak terjawab tentang Allah. Memang Allah tidak bisa berhenti dipertanyakan. Dan dia pun bisa mempertanyakan kita. Sudahkah engkau mengerjakan kebaikan dan keadilan? Karena aku titipkan itu kepada engkau ketika engkau hidup di bumi. Kita tidak selalu mendapatkan jawaban atas peristiwa yang kita alami. Tetapi kita bisa selalu menjadi sebentuk jawaban bagi pertanyaan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.